Yaitu apa yang engkau ancamkan kepada kami, dengan itu ialah dari siksaan dan kebangkitan. Qul na'am, katakanlah ya. Wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak dapat luput. Wa ma antum bimu'jizin, dan kamu sekali-kali tidak luput jika bikin adalah azab dari luput dari siksaan. Walau anna likulli nafsin zalamat kafarat ma fil ardi jami'an min amwali laftadat bih. Dan kalau setiap diri yang zalim itu, yang kufur, mempunyai segala apa yang ada di bumi ini semuanya, yaitu dari harta benda, tentu dia menebus darinya dengan itu. Minal azab yaumil qiyamah, yaitu siksaan pada hari kiamat. Wasarun nadamata ala tarkil iman, dan mereka menyembunyikan penyesalannya atas meninggalkan iman. Lamma ra'ul adab, ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Ai akhfaha ru'asa'uhum anid du'afa'i alladzina adalluhum makhafata ta'yin, yaitu telah menyembunyikannya pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang yang lemah, yang telah disesatkan oleh mereka itu karena takut dia dijela, diejek. Wa qudiya bainahum bainal khalaiqi, dan telah diberi keputusan di antara mereka, antara seluruh makhluk, bil qisti, bil adli, dengan adil. Wa hum la yuzlamun, sedang mereka tidak dianiaya. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, kita baca ayat ini, kita pahami maknanya, selanjutnya kita telaah kandungan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatir rasul. Wa likulli ummatir rasul. Wa idza jaa kuntum taksibun wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa qul wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ard laftadat bih wa asarrun nadama lamma ra'awul adab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Apa maknanya? Seperti apa tafsirnya kita kaji pagi ini. Walikulli ummatir rasul, dan tiap-tiap umat banyak. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu kita banyak mengenal umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi besar Muhammad SAW, umat Nabi Syuaib, umat Nabi Hud, umat Nabi Musa dan Sulaiman. Jadi tiap-tiap umat katanya minal umami, di antara umat-umat itu rasulun, mempunyai rasul. Jadi setiap ada umat mesti ada rasulnya. Itu cara Allah menyayangi umat itu. Diciptakan umat dalam generasi banyak,
dalam jumlah yang banyak Allah utus rasul. Tapi ada umat yang nggak ada rasulnya. Nah, ini jadi persoalan. Jadi ketika umat itu ada, rasulnya belum datang. Disebut fatratul wahyi, masa kevaktuman wahyu. Kapan? Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Muhammad belum datang. Siapa contohnya? Ayahanda Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad. Itu ketika beliau ada, Nabi Muhammad belum jadi rasul. Ketika ayahandanya ada, ayahanda Nabi wafat ketika Nabi berusia 6 bulan dan 6 bulan. Ketika ibundanya melahirkan Nabi Muhammad, ketika usia 4 tahun, ibundanya wafat. Nabi belum jadi rasul. Bisa datang ya? Kurang dekat. Baik. Jadi persoalan bagaimana statusnya nih orang yang pada kondisi seperti itu. Nabi Isa sudah diangkat lah. Nabi Muhammad belum diutus. Lalu siapa yang mesti diikuti? Gitu. Baik, makasih. Sampai di sini emang perlu juga Bang Fit ya. Perlu juga dia. Jadi kita nggak bisa menafikan jasa-jasa orang-orang yang baik-baik. Amin. Amin. Kita tunggu ya. Baik. Jadi bagaimana statusnya? Gitu. Jadi persoalan tuh. Ada sekelompok orang mengatakan ayah Nabi, ibunya Nabi pindah di api neraka. Kalau kita teliti dengan seksama, kita pelajari dengan seksama, ternyata anggapan tuduhan ayah Nabi, ibunda Nabi di neraka tidak tepat. Meskipun yang nyampein dia buatnya panjang. Gamisnya hebat. Kalau kita teliti berdasarkan pendapat para ulama yang muktabar, yang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, dan berdasarkan hadis Nabi, ternyata pendapat itu tidak tepat. Di mana tidak tepatnya? Nabi pernah oleh Siti Aisyah diceritakan sebuah hadis. Rasulullah pernah berziarah ke kubur ayahandanya di Abwa. Abwa itu kira-kira 60 km dari Madinah. Ayahandanya itu wafat dan dimakamkan di Abwa itu di Madinah. Nah, Nabi berkunjung ke situ, ziarah ke kubur ayahnya. Di atas kubur ayahnya Nabi baca doa, ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Aku mohon kepada Engkau dengan kekuasaanmu, dengan kudratmu, dengan irodatmu, hidupkanlah ayahku, hidupkanlah ibuku. Dengan kuasa Allah, dengan kebesaran Allah, dengan keagungan Allah, ayahnya Nabi dihidupkan, dihadirkan. Ibunya Nabi dihadirkan oleh Allah di depan Rasul. Didakwahkan oleh Nabi, dan menurut Siti Aisyah, berdasarkan cerita Rasulullah kepada Siti Aisyah, kedua orang tua Nabi itu menyatakan syahadat. Mananya ayah dan ibu Nabi Muslim. Kalau Muslim masuk surga. Jadi jangan dengerin tuh di YouTube yang bilang Nabi ayahnya itu di neraka. Memang orang itu mengatakan Nabi ayahnya itu di neraka karena ada hadis. Ketika seorang sahabat nanya, ya Rasul, di mana ayahku? Katanya. Ayahnya itu orang, sahabat itu. Ya, abuka wa abi finnar.
ayah kamu dan ayah saya di neraka. Hadis itu perlu diteliti lebih jauh dalam konteks apa yang disebut wa abi finnar dan bapakku di neraka. Bapak itu ada dua macam. Ada bapak biologis yang melahirkan kita, yang ayah kandung kita itu ayah biologis. Ada ayah sosiologis, ayah yang tidak melahirkan kita, bukan ayah kandung, tetapi membesarkan kita. Betul? Ya. Nah, Nabi Muhammad ketika lahir ayah kandungnya sudah wafat. Masih dalam kandungan 6 bulan, Nabi Muhammad ditinggal ayahnya. Ketika sudah lahir besar itu, Nabi kemudian dirawat, dibesarkan sejak umur 6 tahun oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi, tapi menjadi ayah sosiologis. Paham ya? Ayah yang merawat Nabi, membesarkan Nabi, mengarahkan Nabi dari mulai umur 6 tahun sampai jadi Rasul. Nah, yang dimaksud ini, kenapa? Karena pada waktu wafat, paman Nabi ini, yang ayah angkat ini, belum sempat mengucapkan syahadat. Dalam konteks itu, maksudnya ayahku itu finnar, itu Abi Thalib. Benar nggak sih? Benar. Yang di YouTube kurang bijaksana, kurang teliti memahami. Karena ada hadis tadi bahwa Nabi ziarah ke kubur ayah anda kandungnya, kemudian meminta kepada Allah supaya dihidupkan kembali dan menyatakan ayah anda dan ibundanya itu baca 2 kalimat syahadat. Jelas ya? Kalau saya gitu sendirian, bisa dibayangin dong. Nabi yang berjuang mengajak orang semua ayo beriman, ayo bertakwa, ayo beramal soleh. Masa ayahnya nyemplung? Gimana sih? Allah nggak mungkin dong menyakiti hati Rasulnya.